sapar kalima kanam kapitu kadelapan kasalapan kasepuluh kapitema kayu kasa karo ketiga berarti. Seba itu secara tidak langsung kalau tahun barunya orang Baduy. Masyarakat Baduy sendiri kan ya, masyarakat Baduy dalam khususnya itu benar-benar bisa menjaga adat istiadat dengan baik karena memang ditugaskan untuk menjaga alam agar ada keseimbangan antara alam dengan manusia, karena mungkin di luar sudah tidak ada aturan tentang bagaimana menjaga alam dengan baik gitu kan. Akhirnya alam yang ditinggali atau ditempati itu hancur karena memang ya tadi tamak serakah gitu kan. Nah, orang Baduy sendiri gimana bisa menerapkan ajaran itu dari satu anak ke anak yang lainnya gitu ya. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung, buyut ulah dirobah, tatanan adat kudu dijaga. Berarti secara tidak langsung cerita-cerita dari kokolot, dari ayah ke anak, dan terus ke anak ke cucu itu hampir seperti itu gitu ya. Jadi cerita itu diceritakan dari ayah ke anak ke cucu sampai seterusnya gitu. Iya seperti itu. Di Bali kan budayanya budaya lisan, budaya amanah, budaya tutur, tapi dengan satu aturan adat bahwa perjalanan itu kan pas diatur gitu. Di Bali kan aya hubungan kanu kawasana waktu aya puasa kan ketika puasa kawalu kan ibadahnya seperti ada ibadah khusus aya ngalaksa, lalu aya puasa di kawalu, aya rentahun aya ngalaksa, lalu aya seba bentuk silaturahmi ke pemerintahan kan di seba ke negara tuh ya, antara wiwitan jeung negara di tahun sekali bulan Sapar tanggal tahun adat Baduy eta waktuna silaturahmi ke pemerintah ritual seba. Begitulah ajaran nenek moyang masyarakat adat Baduy yang walaupun tidak tertulis tapi ajaran itu mereka tuturkan dan ajarkan kepada anak dan cucu mereka mulai dari hukum adat, pertanian bahkan larangan dan senantiasa menjaga alam agar alam tetap lestari. Rangkaian eta beres kawalu, beres ngalaksa lalu karek ritual seba. Di awal dalam 1 tahun terakhir ditutuplah ku seba. Tahun baru adat Baduy bulan Sapar. Terakhir seba Baduy. Meninggalkan tahun nu geus kaliwat nyambung ke tahun nu hareup. Berarti seba itu secara tidak langsung kalau tahun barunya orang Baduy. Oh gitu Kang, baru tahu saya juga. Jadi berdasarkan perhitungan tadi tiap tahun nama bulan tetap 12 bulan kan namanya sapar kalima kanam kapitu kadelapan kasalapan kasepuluh kapitema kayu kasa karo ketiga berarti kasa karo ketiga kan bari nu kasa karo ketiga eta kawalu tetap 12 selesai kawalu baru sapar kasapar setahun artinya tahun baruna disapar ya. Disapar pas terakhirnya itu acara seba Baduy. Saya juga baru tahu Kang, jadi bahwa ada acara seba Baduy itu ternyata acara tahun barunya bagi masyarakat adat Baduy gitu. Seba, artinya persembahan, merupakan rangkaian upacara tradisi adat yang dilakukan setelah kawalu dan ngalaksa, melaksanakan puasa kawalu dan bersilaturahmi kepada kerabat dan tetangga dengan membawa hasil panen, membuat makanan laksa,
Bahkan setelah silaturahmi kepada warga Seba Gede atau Seba Besar, juga masyarakat Baduy berkunjung ke pemerintah untuk menyerahkan hasil bumi mereka. Dari tahun penanggalan adat Baduy ini tahun baruna sapar eta Seba nyacar serang nyambung ke tahun terus nyacar nuaran lalu nukuh lalu terus ngaduruk ngasek sampai ngoret manen terus sampai acara kawal deui ditutup lah dari Seba. Perjalanan setahun acara. Perjalanan setahun. Nah, terus masyarakat Baduy sendiri kan ya, masyarakat Baduy dalam khususnya itu benar-benar bisa menjaga adat istiadat dengan baik karena memang ditugaskan untuk menjaga alam agar ada keseimbangan antara alam dengan manusia, karena mungkin di luar sudah tidak ada aturan tentang bagaimana menjaga alam dengan baik gitu kan, akhirnya alam yang ditinggali atau ditempati itu hancur karena memang ya tadi tamak serakah gitu kan. Nah, orang Baduy sendiri gimana bisa menerapkan ajaran itu dari satu anak ke anak yang lainnya gitu ya? Sebenarnya menurut saya itu di Baduy tetap dengan tugas tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap masyarakat, lembaga. Cara ininya sederhana, tapi karena itu merupakan suatu kewajiban lembaga adat, rasa tanggung jawab terhadap adat dan lingkungan masyarakat itu sendiri, bahwa dengan cara dikumpulkan, dengan cara dikasih arahan, nasihat, pemaparan seperti itu. Bisa oleh, kalau para tokohnya mah bisa ketika rapat adat gitu di lembaga adat dipaparkan oleh puun, oleh jaro, oleh tokoh-tokoh. Kalau untuk masing-masing kampungnya dititipkan ke ketua kampung itu, kalau lembur, lalu supaya dikumpulkan masyarakat yang ada di kampung itu, lalu dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab tentang adat istiadat. Masyarakat Baduy pun senantiasa diajarkan oleh Kokolot Merka untuk tetap melestarikan alam, menjaga alam dengan baik. Makanya tidak salah kalau masyarakat Baduy disebut sebagai penjaga alam. Aturan tentang alam, tentang manusia, tentang hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan lingkungan, cara bertani, cara etika, cara berpakaian, cara waktu-waktu, nama-nama bulan, tahun, tanggal, hari gitu misalkan. Cara proses ritual adat, ketika waktunya mulai nyaca, waktu nangasek, waktunya pesan Dewi Sri, dihibur angklung, dihibur pantun, dihibur kacapi, dihibur itu atas kan atas adat sudah mengatur gitu. Tapi ketika musim ngasek biasanya menurut cerita Dewi Sri berpesan senangnya dihibur angklung, senangnya dihibur kacapi, dihibur calitu, dihibur di luar mah ya, misalkan ayah punya datang ayah iya naon waktu-waktu para iya mah digenek di iya kayak licung gitu. Oh iya, supaya suara itu kan suara tujuannya nggak mau mulai hargaan pesan-pesan Dewi Sri mau dijalankan ke lembaga adat. Nah, mentana lah gitu, aturan-aturan. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Ayi Astaman. Jangan lupa bantu channel kami agar tetap berkembang untuk tekan like, komen, dan subscribe. Sampurasun.